Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari SMA Quranic Science Boarding School. Saya Muhajir Zufar. Dan saya Rakani Hasan Kafi Nugraha. Di sini kami akan mempresentasikan hasil dari penelitian kami dengan judul Analisis Fitokimia dan Efektivitas Antibakteri Ekstrak Salak Cineam Salaka Zalaka terhadap bakteri Escherichia coli, dasar pengembangan obat herbal anti diare. Adapun latar belakang dari penelitian kami adalah dahulu salak cineam merupakan komoditas unggulan Kabupaten Tasikmalaya yang kini terancam punah akibat penurunan harga, produksi, dan persaingan. Senyawa bioaktif yang terdapat pada kulit salak seperti flavonoid, tanin, alkaloid yang merupakan senyawa antioksidan dan berindikasi memiliki aktivitas sebagai obat herbal anti diare. Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa kandungan yang terdapat pada buah salak dapat diolah sebagai obat herbal anti diabetes. Kajian mengenai pemanfaatan kulit salak cineam sebagai potensi obat herbal anti diare belum banyak dilakukan sehingga perlu pembuktian ilmiah seperti uji fitokimia dan uji aktivitas antibakteri. Penelitian ini mendukung SDGs nomor 3, 12, dan 15. Adapun perumusan masalah dari penelitian ini adalah 1. Bagaimana kandungan metabolit sekunder yang dimiliki oleh salak cineam dengan salak pondoh? 2. Apakah kandungan ekstrak salak cineam efektif dapat menghambat pertumbuhan bakteri E. coli dibandingkan dengan salak pondoh? Dan yang ketiga, bagaimana korelasi kandungan fitokimia dengan efektivitas penghambatan bakteri E. coli pada kedua varian kulit salak tersebut? Adapun hipotesisnya yaitu ekstrak kulit salak cineam mampu menghambat pertumbuhan bakteri secara in vitro dengan zona hambat yang signifikan pada uji Kirby-Bauer. Selanjutnya adalah metode penelitian. Waktu penelitian dilakukan selama beberapa bulan, yaitu dari bulan April hingga bulan September tahun 2025. Tempat penelitian seperti pengambilan sampel dan laporan itu bertepatan di SMA Quranic Science Boarding School. Sedangkan pengeringan, ekstraksi, dan pengujian itu dilakukan di Universitas Bukit Tunggal Husada atau BTH. Analisis data pada penelitian ini adalah dengan teknik ANOVA dengan analisis uji statistika dan eksperimental dengan kualitatif yaitu analisis kandungan fitokimia dan kuantitatif yaitu uji aktivitas antimikroba secara in vitro. Alat dan bahan yang pertama itu cawan Petri, yang kedua pembakar spiritus, yang ketiga tabung reaksi, yang keempat swab, yang kelima agar mulai respon, yang keenam bakteri E. coli, yang ketujuh etanol, yang kedelapan aquades, dan yang kesembilan dis antibiotika. Adapun rancangan dan prosedur penelitian dapat dilihat pada flowchart yang sudah tertera. Yang selanjutnya adalah hasil dan pembahasan. Untuk persiapan simplisia, kami menggunakan sampel berupa kulit salak cineam dan salak pondoh dengan masing-masing 5 kg. Lalu pengeringan dilakukan selama setengah hari. Dan hasil menunjukkan, sesuai dengan penelitian yang dilakukan oleh Carvalho dan Ariani, bahwa pengeringan kulit buah salak menurunkan kadar air hingga lebih dari 70%. Hasil dapat dilihat pada tabel berikut. Untuk yang selanjutnya adalah tahapan ekstraksi, kami menggunakan metode maserasi dengan etanol 96%. Tahapannya, serbuk simplisia direndam 3 kali 24 jam dengan remaserasi 2 kali. Lalu disaring setiap 24 jam, pelarut diuapkan dengan rotary evaporator, dan pemengatan dilakukan dengan water bath hingga ekstrak kental. Selanjutnya dilakukan perhitungan rendemen ekstrak untuk cineam dan salak pondoh. Dapat dilihat pada tabel berikut. Yang selanjutnya adalah screening fitokimia. Hasil menunjukkan bahwa kedua ekstrak positif mengandung alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan quinon. Sedangkan negatif terhadap steroid, terpenoid, monoterpenoid, dan sesquiterpenoid. Kesimpulannya adalah salak berpotensi sebagai sumber senyawa bioaktif untuk obat herbal, terutama anti diare. Yang selanjutnya adalah uji antibakteri. Hasil menunjukkan bahwa zona hambat dari ekstrak kulit salak cineam lebih efektif dengan rata-rata zona hambat sebesar 27 mm, sedangkan ekstrak kulit salak pondoh sebesar 23 mm. Sedangkan hasil dari uji ANOVA, ekstrak kulit salak cineam menunjukkan daya hambat lebih tinggi dan mendekati antibiotik. Hasil analisis ANOVA menunjukkan bahwa keduanya berbeda signifikan. Kesimpulannya adalah ekstrak kulit salak cineam memiliki aktivitas antibakteri kuat terhadap E. coli, lebih efektif dibandingkan salak pondoh, dan berpotensi dikembangkan sebagai kandungan herbal anti diare. Yang terakhir adalah kesimpulan. Kesimpulan dari penelitian kami adalah yang pertama, ekstrak kulit salak cineam dan pondoh sama-sama mengandung metabolit sekunder yaitu alkaloid, flavonoid, saponin, tanin, dan quinon. Yang kedua, ekstrak salak cineam lebih efektif menghambat pertumbuhan E. coli, zona hambat 27 mm dibandingkan salak pondoh yaitu 23 mm. Yang ketiga, belum ditemukan korelasi spesifik antara jenis senyawa fitokimia dengan efektivitas antibakteri. Selanjutnya adalah daftar pustaka. Berikut merupakan daftar pustaka yang kami gunakan pada penelitian ini sebagai referensi pada penelitian. Sekian presentasi yang dapat kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.